Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan beristirahat, namun sebelumnya kita akan datang kepada Tuhan dalam doa. Istri saya akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, puji syukur nama-Mu Tuhan. Pada saat malam hari ini kami akan beristirahat, tetapi sebelumnya kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan tolong kami agar kami dapat menerapkan firman-Mu di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Firman Tuhan bagi kita terambil dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi pada pasalnya yang keempat, ayat yang ke-8b. Semuanya ikuti saya secara perlahan di dalam membaca firman Tuhan. Semua yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Hanya sebagian kecil dari firman Tuhan kiranya dapat menjadi berkat bagi kita pada kesempatan ini. Di dalam ayat yang singkat ini kita menemukan sebuah tema. Berilah pikiranmu dikuasai oleh firman Allah. Saudara-saudara, bahwa tidak semua orang yang dapat menguasai pikirannya. Jika bukan karena firman Tuhan yang menjadi landasan hidupnya, maka pikirannya pasti akan dipenuhi dengan pikiran-pikiran duniawi dan terkadang juga dikendalikan oleh si jahat, yaitu iblis. Iblis tahu tentang apa yang diinginkan oleh seseorang ketika seseorang tersebut telah memberikan hatinya, pikirannya terlebih dahulu kepada si jahat tersebut. Itulah sebabnya iblis selalu berusaha keras mempengaruhi kita agar kita juga dibawa kepada keinginannya, untuk kita menjauh daripada keinginan-keinginan dan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan firman Tuhan menjadi landasan hidup kita, agar firman Tuhan yang telah kita renungkan dan berlaku dalam kehidupan kita hari demi hari akan membawa kita kepada jalan yang sesungguhnya dikehendaki Tuhan. Sebab jika kita lengah, kita akan terkena siasat dari iblis dan terus memikirkan perbuatan-perbuatan si jahat yang membuat kita bergelora kepada keinginan diri sendiri, tetapi yang didorong oleh maksud-maksud si jahat ada di dalamnya. Oleh karena itu, ketika seorang telah dikuasai oleh si jahat, maka problem-problem hidupnya pun akan bertambah berat. Tetapi ketika seorang dikuasai oleh Tuhan dan oleh firman-Nya, maka dia akan memiliki pengharapan kepada Tuhan. Ketika kita merasa berat, kita tidak akan putus asa dan terhimpit, karena kita memiliki doa yang pasti akan dijawab oleh Tuhan. Dan kita akan memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan, karena kita telah berakar dalam kebenaran-Nya. Firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita agar kita sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan dan sungguh-sungguh memikirkan apa yang baik. Itulah sebabnya dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bila saudara pada hari ini memiliki suatu pergumulan, tantangan dan kesulitan, maka tetaplah memikirkan hal-hal yang indah, hal-hal yang baik, hal-hal yang manis didengar, sehingga tidak membawa kepada situasi di mana saudara mengalami kelemahan. Tetapi ketika saudara justru di dalam pergumulan, semakin menjauh dari Tuhan, semakin menjauh dari hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, hal-hal yang adil, hal-hal yang suci, maka saudara akan semakin terlilit dan terlilit di dalam
pergumulan, di dalam kesulitan yang semakin menyala-nyala. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, ingatlah bahwa hidup kita adalah hidup yang harus dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan, yang memikirkan kebenarannya, kemurahannya hari demi hari dalam kehidupan kita. Bukan hanya untuk dipikirkan, tetapi untuk dilakukan, untuk dipraktekkan dalam kehidupan. Maka pikirkanlah kebenaran, pikirkanlah firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah firman yang sedap didengar. Karena firman Tuhan adalah firman yang memberikan kebajikan. Karena firman Tuhan adalah firman yang membuat kita mengingat tentang hal-hal yang indah yang datang dari Tuhan, perihal yang layak dipuji, dan segala yang baik. Maka itu akan menuntun kehidupan kita ke arah yang lebih baik, yang lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, berikanlah pikiranmu dikuasai oleh firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Kami sudah mendengarkan renungan firman Tuhan. Biarlah apa yang kami renungkan dapat menjadi berkat bagi kami. Dan ketika kami beristirahat malam hari ini ya Tuhan, kami serahkan tubuh jiwa roh kami dalam tangan Tuhan. Semua saudara kami yang lain yang mungkin tidak bersama kami di sini saat ini pun, dimanapun mereka berada yang mendengarkan renungan ini, biarlah mereka juga diberkati Tuhan. Baik di malam hari, di pagi hari, di siang hari, di setiap saat kehidupan mereka. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin.